Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi infrastruktur jaringan atau sering disebut dengan AIJ. Apa itu administrasi jaringan komputer? Administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan daripada administrator jaringan yang bertugas mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam perusahaan besar, biasanya administrasi jaringan sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi karena dalam perusahaan besar terdapat data-data perusahaan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukannya administrasi jaringan untuk mengamankan data-data tersebut. Administrasi jaringan dikerjakan oleh seorang administrator. Adapun tugas-tugas administrator jaringan adalah sebagai berikut. 1. Menginstal dan mengkonfigurasi server. Tugas utama dari administrator jaringan adalah menginstal server atau komputer server beserta konfigurasinya. Untuk server jaringan biasanya dalam perusahaan atau lembaga menggunakan sistem operasi Linux. Kemudian untuk konfigurasinya biasanya adalah konfigurasi alamat IP beserta koneksi jaringan. 2. Menginstal dan mengkonfigurasi application software. Kemudian setelah melakukan instalasi dan konfigurasi server, maka tugas kedua administrator jaringan adalah menentukan aplikasi dan software apa saja yang ingin digunakan dalam jaringan tersebut. 3. Membuat dan mengelola user. Administrator jaringan adalah membuat dan mengolah user, di mana user di sini sangatlah dibutuhkan agar tidak sembarangan orang yang memasuki jaringan. Oleh karena itu, dibuatlah user untuk lebih mengamankan jaringan. 4. Backup dan restore file. Backup dan restore file sangatlah dibutuhkan dalam administrasi jaringan. Hal ini dilakukan karena jika terjadi masalah dalam server atau jaringan, maka data yang hilang masih tetap tersimpan dan aman. 5. Mengkonfigurasi keamanan sistem. Keamanan sistem sangatlah dibutuhkan untuk melindungi jaringan dan data-data dalam jaringan. Oleh karena itu, server atau sistem jaringan harus dikonfigurasi. 6. Menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Untuk memonitor atau mengontrol jaringan, administrator diharapkan menggunakan tool dan tidak diharuskan untuk langsung mengontrol melalui server, karena hal tersebut sangatlah beresiko terhadap keamanan. Pada intinya, administrasi jaringan adalah sebuah tugas dari administrator jaringan untuk mengelola sumber daya dan juga keamanan dalam jaringan komputer. Macam-macam alat infrastruktur jaringan, yaitu 1. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contoh, IP 192.168.2.0/24 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.0/24. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja router berada pada lapisan ketiga OSI. 2. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya, jadi kita tidak perlu membelinya secara terpisah. Berbeda dengan komputer yang terlebih dahulu, kita harus membelinya secara terpisah. 3. LAN card sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain.
LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. 4. Modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. 5. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas merubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer lebih dapat saling terhubung. 6. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. 7. Repeater merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Adapun beberapa fungsi repeater yaitu 1. Untuk mencakup daerah yang memiliki sinyal lemah dari jaringan server. 2. Untuk memberikan kemudahan akses sinyal Wi-Fi dari server utama. Dan 3. Untuk memperluas jangkauan sinyal dari Wi-Fi utama. 8. Access point. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Berikut fungsi access point. 1. Mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address. 2. Sebagai Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server, sehingga mampu memberikan IP address di setiap perangkat yang terhubung. 3. Menggantikan fungsi hub yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. 4. Memberikan fitur keamanan WEP atau Wide Equivalent Privacy dan WAP atau Wireless Application Protocol. 9. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Beberapa fungsi switch yaitu 1. Menghubungkan banyak host. 2. Meneruskan pesan ke host tertentu. 3. Kelola lalu lintas. 4. Jaga agar sinyal listrik tidak terdistorsi. Dan 5. Meningkatkan bandwidth LAN. 10. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Fungsi kabel jaringan. Fungsi utama dari kabel jaringan adalah menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Adapun kelebihan kabel jaringan dan kekurangan kabel jaringan. Kelebihan kabel jaringan yaitu 1. Jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat mencapai daerah pelosok. 2. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel terbilang lebih murah daripada jaringan nirkabel atau wireless. 3. Dari segi transmisi data, jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. 4. Transmisi tidak akan terganggu oleh cuaca seperti yang sering terjadi pada jaringan wireless. Dan kekurangan kabel jaringan yaitu 1. Untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan membutuhkan kabel yang banyak. 2. Lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak ataupun digigit hewan pengerat. Dan terakhir, 3. Cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.